لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah alladzi haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi wa na'buduhu haqqa ta'abbudihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله تعالى في كتابه الكريم في آية وسورة أخرى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun sayyaratun fil ard yatlubuna majalis adh-dhikri fayaqulu Allah lil malaikah ushhidukum anni qad ghafartu lahum wa a'taytuhum ma yas'alun wa a'idtuhum mimma yasta'idun fayaqulul malaikah fihim fulanun abdun khata wa innama marra fajalasa ma'ahum fayaqulu ta'ala humul qawm la yasqa bihim jalisuhum. Al-hadith atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan ucapan yang ringan tapi berat dalam timbangan amal akhirat adalah alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan kama qala Allah ta'ala. Bapak-bapak saudara sekalian, bersyukur wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hari ini dan seterusnya istiqomah dalam menjalankan ibadah, ikhlas dalam mengamalkannya, dan mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagai bentuk ketaatan kita, dan itu adalah bukti bahwa kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Itulah salah satu ciri daripada orang yang bertakwa dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Saudara, dalam urusan zikrullah, berzikir kepada Allah dan berdoa meminta semua keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak selalu apa-apa yang kita ucapkan, kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Keistimewaannya bukan hanya pada persoalan yang berhubungan dengan masalah ucapan apa, permintaan apa, zikrullah apa yang kita ucapkan. Bukan hanya itu saja, tetapi juga ada hal yang sangat penting dan diutamakan di dalam agama kita, yaitu keutamaan tempat daripada zikrullah. Dan rupanya tempat ini menjadi yang sangat baik di antara tempat-tempat yang akan kita tempati nanti setelah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikr wa fi riwayatin majalisudz dzikri wa majalisul ilmi. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu lewat atau melewati taman surga, maka mampirlah, singgahlah kamu di situ. Berarti harus ada taman surganya, saudara. Bagaimana orang mau mampir kalau enggak ada majelis yang dibikin sebagai taman surga? Terutama majelis-majelis yang ada di masjid atau majelis-majelis dakwah, majelis ilmu dan lain sebagainya, pesantren, sekolah, mungkin institusi keagamaan lainnya. Kalau kamu melewati satu tempat yang namanya Riyadul Jannah, taman surga, maka farta'u, singgahlah kamu di situ. Lalu Rasulullah ditanya, wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Kita ini masih di dunia, masa udah ada taman surganya? Yang orang umum tahu taman surga itu di dunia itu adalah, na'udzubillah min dzalik, tempat-tempat maksiat yang menyenangkan banyak orang, karena surga isinya adalah kesenangan-kesenangan, saudara. Maka Rasulullah ditanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud taman surga Rasulullah? Rasulullah jawab, qala hilaqul dzikri, halaqah dzikir. Halaqah dzikir itu adalah satu situasi di mana tempat itu dilakukan, atau majlis itu adalah majlis yang isinya zikrullah, menyebut asma Allah terus menerus. Atau kalau itu disebut majalisud dzikr atau majlis zikrullah, maka di dalam penjelasan lain juga hilaqul dzikr atau halaqah dzikr itu adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Tapi majlis ilmu yang isinya nanti akan dijelaskan di bawah, antara lain adalah majlis yang selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil dan lain sebagainya, atau membahas hal-hal tentang yang halal dan haram, surga dan neraka, jalan menuju surga dan neraka. Itu adalah
majelis-majelis ilmu yang membahas itu. Hal-hal yang ilmiah sekalipun itu diarahkan untuk apa? Memperkuat keimanan, ketakwaan, akidah, sehingga orang memilih jalan yang halal, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu majelis ilmu, saudara. Maka di dalam satu hadis Sahih Muslim, ya, disampaikan dalam bentuk hadis yang panjang. Qala inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatun sayyaratun fudulan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang terus-menerus berputar, berjalan, ya, moving, terus kemana saja berjalan, saudara. Ada malaikat khusus yang kerjanya nggak pernah diem, tapi terus jalan kemana-mana. Yattabi'una majalisa dzikri. Mereka malaikat-malaikat itu kerjaannya adalah ngikutin majelis-majelis zikir, di mana majelis zikir itu digelar, di mana majelis-majelis ilmu itu digelar, saudara. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Maka malaikat-malaikat itu apabila mereka mendapati majlis di mana majlis itu adalah zikrul ilmi atau zikrullah, qa'adu ma'ahum. Mereka duduk, malaikat itu bersama orang-orang yang membahas ilmu atau sedang zikrullah. Wa haffa ba'duhum ba'dha bi ajnihatihim. Dan malaikat itu mengepakkan sayapnya. Karena malaikat itu punya sayap, saudara. Dia bisa terbang gitu. Sayapnya itu panjang, saudara. Bainal masyriq wal maghrib, antara wetan dan kulon. Jadi besar sekali. Kalau begitu masjid sekecil ini nggak ada apa-apanya, saudara. Ya. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sehingga mereka itu memenuhi di antara orang-orang yang di majelis itu dan antara langit dunia. Penuh, saudara. Jadi ini kalau ahlul ma'rifat mereka bisa tahu. Bukan kalau ente cuma sedikit, antum cuma sedikit di majelis itu, karena memang rata-rata malas untuk datang, itu dipenuhi oleh para malaikat, saudara. Fa idza farraqu araju wa sa'adu ila samai. Ketika mereka bubar, selesai dari majelis zikir itu, maka mereka mi'raj. Mereka kemudian naik ke langit. Wa sa'adu ila sama, naik ke langit, saudara. Qala fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Allah sudah mengetahui aktivitas ini para malaikat, tetapi Allah tetap nanya. Karena malaikat betapapun makhluk, dia nggak tahu kalau Allah tahu, kecuali manusia. Manusia tahu kalau Allah tahu, saudara. Malaikat itu kalau nggak dikasih tahu bahwa dia nggak tahu, ya dia nggak tahu. Kalau kita kan sok tahu. Kita kadang-kadang nggak tahu sok tahu, saudara. Itu mana? Orang Yahudi Nasrani perasaan dia pasti masuk surga. Enggak lah, kata Allah. Tilka amaniyuhum. Itu adalah lamunan dan bayangan-bayangan mereka sendiri, katanya. Tapi mereka katakan, ya, kami ini yang paling hebat. Nah, ketika datang kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka para malaikat ditanya oleh Allah. Apa pertanyaannya Allah? Min aina jitum? Kamu sekalian dari mana? Antum-antum ini dari mana aja? Wa yaquluna, para malaikat menjawab, ji'na min indi ibadika laka fil ard. Kami itu baru saja dari bumi, ya, menghadiri perkumpulan hambamu di muka bumi. Malaikat menyatakan yusabbihunaka,
orang-orang atau hamba-hambamu itu bertasbih kepadamu. Apakah Allah nggak tahu? Tahu, saudara. Tapi bawahan itu mesti laporan ke atasan. Itu adalah mekanistik aja. Itu struktural, saudara. Jadi dalam zikir itu juga ada strukturnya. Ya. Jadi nggak bisa kita zikir itu ngawur, nggak bisa. Bahkan kita diberikan ijazah untuk sanadnya itu harus muttasil kepada Rasulullah, bersambung. Kita baca la ilaha illallah dari mana dapatnya? Ya, dari guru kita dari gurunya, terus dari tabi'in, terus ke atas dari sahabat, dari Ali karramallahu wajhah, Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, dalam persoalan ilmu, kita dapat ilmu dari mana? Dari guru kita terus dari mana? Terus dari para ulama, para tabi'in dari sahabat dari Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari malaikat. Malaikat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika ditanya tentang ikhlas, ma wal ikhlas? Dia ditanya, ikhlas dari guru saya terus sampai dengan Rasulullah. Rasulullah ditanya, ma wal ikhlas? Enggak kayak kita sok tahu, ikhlas adalah ini. Enggak. Tapi Rasulullah bertanya lagi, ma wal ikhlas? Kepada Jibril. Jibril ditanya enggak? Kemudian jawab, saudara. Masih tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma wal ikhlas? Kemudian qala, Allah menjawab baru, al-ikhlas sirrun min sirri istauda'tuhu ala qalbi abdin mukhlisin, katanya. Itu, saudara. Nah, ini juga begitu. Dari mana kalian? Dari hambamu di muka bumi yang sedang mereka bertasbih kepadamu, wa yukabbirunaka, dan mereka bertakbir kepadamu. Ini semua kalimatnya jamak, saudara. Karena itu majlis zikir itu bukan bid'ah. Majlisnya loh, apalagi orangnya, apalagi ucapannya. Tempatnya aja meskipun maaf jelek, ya, nggak sebagus masjid ini, atau ada lagi masjid yang lebih bagus gitu. Bahkan lebih bagus lagi, nggak ada taranya nanti di surga, saudara, tempat yang paling bagus. Raudhah min riyadil jannah. Karena taman surga itu ada di sini, di muka bumi ini itu tadi. Kemudian nanti kalau meninggal itu di kuburan, saudara, yang 2 meter itu tuh raudhah min riyadil jannah. Taman surga bagi siapa? Bagi mukmin, saudara. Meskipun kelihatannya 2 meter, tapi itu bisa apa? Berjuta-juta meter, ya. Itu loh, tergantung amalnya masing-masing. Itu makanya orang nggak bakalan khawatir mati, karena sebab apa? Tahu berada di raudhah min riyadil jannah. Kebanyakan orang Islam kan takut mati. Kenapa takut mati? Karena ngelihatnya itu cuman segitu. Padahal apa itu? Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Tapi hufrah min hufarin niron, jurang dari jurang neraka bagi siapa? Al kafir, saudara. Nggak bisa dirasionalisasikan. Siapa yang pinter ente mau merasionalisasikan itu? Nggak bisa. Mau direkam? Nggak bisa, saudara. Mau di YouTube kan? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Itu hanya dengan iman. Dengan cara apa? Tasbih, takbir. Ini bareng-bareng, saudara. Nggak ada bid'ah-bid'ahnya itu. Sahih ini. Wa yuhallilunaka, dan mereka tahlil. Tahlil itu apa, saudara? La ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Baca bareng-bareng, saudara. Nggak ada bid'ahnya itu. Ini orang sekarang sok tahu bid'ah aja baik. Ini sahih nih hadisnya. Mereka bertahlil. Kapan, saudara? Ya terserah. Yang penting ngumpul bareng-bareng di majelis itu. Sendiri-sendiri iya di rumah, kalau malam sebelum subuh ya bangun sholat malam gitu. Tapi bareng-bareng tuh penting, saudara. Ya. Ini nih kalimatnya jamak. Wa yahmadunaka, dan mereka bertahmid, ya, memujimu ya Allah. Wa yas'alunaka, sekaligus mereka berdoa, minta kepadamu. Qala, Allah kemudian bertanya, wa madza yas'aluni? Apa yang mereka atau hambaku minta kepadaku? Qalu, malaikat kemudian menjawab, yas'alunaka jannata.
mereka minta surgamu ya Allah. Qala, Allah kemudian bertanya lagi, wahal ra'au jannati, apakah hambaku itu minta surga dia udah pernah lihat surga? Surgaku udah pernah dilihat kok dia minta-minta. Kan kalau diminta kan berarti itu dia harapin. Dia tahu enaknya itu surga. Kayak dia minta bisa, saudara. Padahal belum pernah pengalaman di surga. Di Raudhah aja males, datang ke majelis zikir aja males, bikin majelis zikir aja males. Ya. Kata Allah, apa pernah mereka itu melihat surgaku? La ya Rabb, belum pernah sama sekali, belum pernah pengalaman. Itu katanya doang, informasinya ya Allah ada di Quran, ada di hadis. Qala, Allah kemudian bertanya lagi, fa kaifa law ra'a jannati, bagaimana kalau mereka itu lihat surgaku, katanya. Kita sering ngomong, seandainya saudara hari ini ada majelis zikir, kemudian nggak usah diperlihatkan surganya dah. Penghuni surga salah satunya itu adalah bidadari bagi laki-laki dapat 70. Terus kelihatan betisnya aja, ente nggak bakalan pulang, ya kan? Bininya baunya nggak karuan, lihat betisnya doang nggak bakalan. Bapak nggak pulang-pulang, apa itu? Bukan cuman karena udah tua, bukan. Lihat betisnya bidadari, ente nggak pulang lagi, saudara. Tapi karena itu iman masalahnya, nggak diperlihatkan sekarang. Bagaimana kalau mereka tahu surgaku? Belum lagi makanannya, belum lagi, masya Allah. Nggak betah kita di dunia, saudara. Qalu, kata mereka menjawab apa namanya? Wa yastajirunaka. Belum pernah ya Allah mereka lihat surgamu. Bagaimana kalau lihat surgaku? Mereka pasti minta perlindungan kepadamu. Untuk apa? Tidak melakukan dosa sama sekali kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa mimma yastajirunani. Allah kemudian tanya, bagaimana mereka itu minta perlindungan kepadaku? Qalu, mereka para malaikat menjawab, min narika ya Rabb, minta perlindunganmu jangan sampai masuk neraka, dari nerakamu. Qala, kemudian Allah bertanya, apakah wahal ra'au nari, apakah mereka pernah lihat nerakaku sehingga mereka itu hambaku minta perlindungan supaya jangan masuk neraka? Qalu, malaikat menjawab, la, belum pernah. Boro-boro pengalaman masuk neraka, lihat aja belum pernah ya Rabb. Kok minta perlindungan? Iya karena itu tadi, minta surga. Kira-kira begitu dah. Itu. Qala fa kaifa law ra'a nari, bagaimana kalau mereka lihat nerakaku? Qalu, malaikat kemudian menjawab, wa yastaghfirunaka, maka mereka minta ampun kepadamu. Seandainya juga hari ini diperlihatkan bagaimana azab neraka yang paling kecil sekalipun diperlihatkan kepada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita tidak bakalan maksiat kepada Allah. Meskipun banyak orang Islam yang nantangin neraka, bahkan mereka minta neraka. Ada sebagian mendingan di neraka katanya bareng artis, kalau di dunia sama ustadz-ustadz yang udah tua-tua, jelek-jelek katanya gitu, sama orang-orang beriman yang jelek-jelek kata itu. Ente nggak tahu aja di surga ntar jadi muda semua, tahu? Jauh umurnya itu 25 semua, di bawah 25 tahun udah muda. Ente nanti walaupun pewot-pewot begitu nanti bagus-bagus semua performanya, masya Allah. Kemudian diteruskan, qala fayaqulu, Allah kemudian mengatakan, kalau begitu fayaqul qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka karena mereka minta ampunan di majelis zikir, saudara. Fa'ataituhum ma sa'alu, dan aku ijabah apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimmastajaru, dan aku lindungi dari apa yang mereka minta perlindungan. Qala fayaquluna,
Kemudian malaikat mengatakan, Rabb, fihim fulanun abdun khata. Ya Tuhan, tadi waktu kita datang ke sono, kata para malaikat, ada satu hambamu yang dosanya banyak banget. Kata malaikat, kemudian innama marra, akan tetapi dia itu lewat, fajalasa ma'ahum, ada majelis zikir, dia mampir, saudara, bareng-bareng situ, terlambat tapi ya Allah, kira-kira begitu. Qala fayaquluna walahu ghafartu, maka bagi dia yang tadi terlambat, dosanya banyak banget, mampir di majelis zikir, saudara, aku ampuni dia, aku ampuni dia. Walahu ghafartu, kenapa? Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum, dia adalah termasuk mereka juga. Mereka juga apa termasuk mereka? La yasqa bihim jalisuhum, katanya, yang tidak akan dicelakakan oleh Allah. Karena apa? Duduk di majelis zikir. Oleh karena itu, saudara, ini saja yang mau disampaikan dalam khutbah ini. Kita cari tuh majelis zikir. Kalau di sini nggak ada, adain. Kalau di sini nggak ada, cari di tempat lain. Majelis zikir penting, saudara. Dan perbanyaklah zikrullah secara bersama-sama, karena masuk surga itu nggak boleh sendirian, bareng-bareng. Supaya apa? Supaya orang Islam masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mudah-mudahan yang mendengar ini Allah ampunkan segala dosanya, juga dosa dari orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, para alim ulama kita, para kiai kita, para asatidzah kita, tokoh-tokoh kita yang berjuang di jalan Allah, yang berada di majelis-majelis ilmu dan majelis zikir, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihi almuttaqin bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Allah ta'ala fi suratin wa ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaklah berzikir, karena zikir itu manfaat buat orang beriman, dan yang diseru adalah orang yang beriman saja. Orang Islam belum tentu mau soalnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu sekalian kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Kenapa banyak, saudara? Kalau dikit belum tentu sampai ke hati, maka dengan banyak lama-lama sampai ke hati, menjadi ikhlas, menjadi karena Allah,
bukan hanya karena kebutuhan-kebutuhan kita semuanya. Dan berzikir itu tatmainnul qulub, hati tenang meskipun BBM naik, tenang. Itu protes mah mungkin urusan perbuatan daya, tapi tenang artinya apa? Gak gelisah. Dan tenang itu akan memberi efek buat kita tidak timbulnya penyakit atau menambah penyakit. Mudah-mudahan dengan ketenangan zikir kepada Allah kita diberikan pertolongannya oleh Allah, jalan keluar, berbagai macam jalan keluar, baik jalan keluar untuk pribadi, keluarga kita maupun bangsa dan negara kita. Maka zikirlah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada waktunya Allah memberikan kebaikan, ketenangan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan ketenangan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaka mazidan ya rabbana wa ilahana kama yanbaghi li jalalikal karimil azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Aqimissalam.